Saya tidak ikut mendengar Kongres GMKI di Toraja secara khusus penelaan tentang tema dan subtema. Tapi saya tahu itu diambil dari kitab Markus pasal 2 ayat 1-12 tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Dan rupanya melihat dinamika GMKI, saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani di tubuh Kristus merasa bahwa ini kita sedang lumpuh. Ya, bisa jadi lumpuh visi, lumpuh moral, lumpuh karakter, ya, dan akibatnya lumpuh relasi-relasi bergereja dan ber-GMKI. Tapi saya percaya juga selalu ada pengharapan untuk perubahan yang lebih baik. Perjalanan perdana dari PPGMKI, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kita belajar tentang pentingnya pelayanan berdasarkan karakter. Saya memberi judul karakter pelayan atau karakter hamba. Bagi saya, siapa saja yang terlibat dalam pelayanan dengan label Kristen, itu hamba, itu pelayan. Bahkan pimpinan di berbagai aras, itu gembala. Jadi pengurus pusat GMKI, ketua umum Sekum, dan teman-teman di pengurus, saya menganggapnya sebagai para gembala untuk para mahasiswa Kristen yang bersedia bergabung diri dalam GMKI. Dan saya juga sadar betul bahwa salah satu kontribusi penting bagi kepemimpinan saya ialah GMKI. Nah, hari ini berdasarkan pengalaman iman saya melayani di berbagai kota, berbagai bangsa, saya melihat bahwa ternyata problem gereja itu sama termasuk lembaga-lembaga keumatan. Nah, mari kita perhatikan. Ada seorang hamba Tuhan namanya Yakub Esra. Dia bilang begini, karisma will bring us to the top, but only character can maintain us at the top. Karunia itu membawa kita ke atas puncak gunung, tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Jadi karunia itu bisa bikin orang jadi apa saja. Mau jadi pendeta, jadi pengurus, jadi pejabat-pejabat apa saja. Apakah pejabat sekuler, pejabat rohani. Tetapi kalau dia nggak punya karakter, biasanya mereka tumbang di perjalanan. Tumbangnya itu bisa karena tidak bertahan dalam pencobaan, tetapi tumbang juga karena tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan tangan kanan. Tidak bisa membedakan mana lampu merah dan lampu hijau. Dan itu soal kita sekarang ini. Ya. Jadi perhatikan, ketika orang menjabat itu luar biasa, dielu-elukan, disegani. Tapi begitu udah nggak menjabat, banyak problem yang diciptakan. Kepemimpinan itu di berbagai level, dia tidak hanya butuh karunia, karena karunia itu pemberian, tetapi karakter itu pembentukan. Karunia itu giving, tapi karakter itu kesediaan untuk dilatih atau dibentuk. Tetapi ada paradoksnya. Apa paradoksnya?
problem itu seringkali muncul untuk juga bisa membentuk karakter. Tetapi karakter diperlukan untuk menyelesaikan problem. Jadi beberapa orang dalam situasi yang dinamika GMKI sekarang ini, saya menyebutnya sebagai sebuah momentum untuk menguji kita berpindah level yang lebih baik. Karena itu di GMKI nggak ada musuh. Kita nggak ada bermusuhan dengan siapapun. Ya, musuh kita itu hanya kuasa-kuasa gelap yang jika kita nggak peka, dia mengganggu perjalanan peradaban bergereja. Saudara-saudara, karakter itu respons yang benar. Right response. Nah, saya ingin ajak kita untuk mempelajari karakter seorang hamba di Alkitab. Yang saya tahu hamba ini nggak pernah ikut maper. Dia nggak pernah ikut LTC, Leadership Training Course. Dia nggak pernah ikut konsultasi nasional, apalagi kongres. Karena dia bukan kader GMKI. Nah, saya seringkali agak galau karena mendengar orang GMKI suka bilang begini, Kristus adalah kepala gerakan. Itu mengucapkannya itu seperti orang makan es krim. Dalam situasi ini pun orang tetap bilang, kita serahkan kepada kepala gerakan. Kepala gerakan itu siapa? Kalau benar Kristus kepala gerakan, you mesti dengar apa kata kepala gerakan. Selama Anda bilang dia kepala gerakan, dan Anda punya ide sendiri, punya agenda sendiri, berarti Anda yang menjadi kepala. Dan ingat, menjadi kepala gerakan, kepala gereja, syarat utamanya disalibkan. Kristus disalibkan, lalu dia jadi kepala gereja. Jadi Anda kan belum disalibkan. Coba tanya sama sebelah, mau jadi kepala? Coba, baku tanya. Ali mau jadi kepala, disalibkan. Ini baru kasus begini aja udah repot. Terlalu kecil dibandingkan dengan peristiwa zaman Yesus, peristiwa bapak-bapak gereja. Ya. Jadi mari GMKI jangan kekanak-kanakan. Dan para senior yang mendengar khotbah ini, saya juga minta supaya jangan punya agenda-agenda tersembunyi. Agenda terselubung itu pekerjaan iblis. Nah, perhatikan siapa yang mau kita pelajari. Alkitab menyebutkan ada janji buat Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham itu banyaknya akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Problemnya ialah bagaimana caranya janji Tuhan itu digenapi. Nah, perhatikan dalam Kejadian pasal 17 ayat 21 itu yang harus menggenapi perjanjian itu. Tokoh utamanya itu adalah Ishak. Antara Ishak dengan Ismail, siapa yang dipersembahkan di Gunung Moriah? Siapa? Nah, kalau saya tanya orang Kristen, dia bilang Ishak. Tanya teman-teman yang non-Kristen, bilang Ismail. Dua-duanya salah. Yang dipersembahkan itu domba. Dan perhatikan saudara-saudara, Tuhan janji sama Abraham. Harusnya Abraham yang mengerjakan. Tapi Abraham mendelegasikan kepada seorang hamba namanya Eliezer. Ya, hamba tertua dalam rumah Abraham namanya Eliezer, orang Damsik. Dan untuk menggenapi janji Allah itu,
sebuah bangsa besar akan lahir. Tuhan ikat janji dengan Abraham, tetapi waktu eksekusi Abraham percayakan kepada Eliezer. Eliezer ini siapa? Hamba. Bahasa Alkitab budak. Berarti apa yang kita pelajari? Kita mesti pelajari siapa hamba ini, siapa budak ini. Hebat sekali orang ini. Kok bisa mendapat kehormatan, mendapat kepercayaan untuk melakukan penggenapan janji Allah kepada Abraham. Mari perhatikan ayat ini. Kejadian 24 ayat 1 sampai 3. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Ini Abraham suruh hambanya Eliezer untuk meletakkan tangan di bawah pangkal paha. Ini tradisi orang-orang di zaman itu untuk menyatakan sumpah setia, itu taruh tangan di pangkal paha. Kalau di gereja modern, itu pendeta mengurapi atau memberkati sebagai komitmen berjanji. Kalau di negara itu tokoh-tokoh agamanya pegang kitab suci, lalu yang mau ambil sumpah itu taruh jarinya. Ya, perhatikan ini budak. Ini bukan profesor doktor ini. Ini bukan alumni universitas. Ini bukan kader. Tapi ini budak. Mengapa Abraham suruh Eliezer? Karena dia punya karakter yang pertama apa? Katakan, kesetiaan. 1, 2, 3. Bahasa lainnya, dapat dipercaya. Untuk karakter. Abraham percaya sama dia. Abraham sangat mempercayakan segala sesuatu. Bayangkan, mempercayakan apa? Penggenapan janji. Karena Abraham punya anak tunggal. Harus punya anak untuk melanjutkan janji keturunan yang banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut itu. Apa itu karakter kesetiaan? Orang yang setia itu pertama karena terbentuk. Yang kedua, dia submit sama tuannya. Saudara-saudara pernah dengar anjing Hachiko, ya, yang di Jepang. Punya seorang profesor yang memungut seekor anjing yang hampir mati di pinggir got. Dia latih anjing itu sampai anjing itu sembuh. Setiap kali profesor mau bepergian naik kereta api, anjingnya antar, pulang dari kantor anjingnya jemput, dan satu kota tahu itu anjing. Ketika profesornya udah tua dan meninggal dunia, anjingnya tetap melakukan tugasnya. Setiap pagi dia antar, jalan ke kereta api, sore dia jemput lagi. Dan ketika anjing itu mati, kota itu membuat sebuah patung peringatan yang disebut patung kesetiaan. Anjing aja bisa setia. Anjing itu nggak tahu firman, man. Anjing itu nggak ikut rapat, nggak ikut pendidikan kader. Kok kita kalah? GMK ini modalnya apa sih? Mau rebutan Alkitab.
Ada harta apa yang hebat sekali di GMK ini sampai tidak mau taat pada aturan? Itu Abraham tuh kaya raya loh. Eliezer nggak cari apa-apa. Tapi dia punya karakter dapat dipercaya. Di Jogja itu kira-kira 5 atau 10 tahun lalu, Keraton Jogja itu mencari para abdi dalam. Caranya apa? Tulis di koran lokal dan disebarkan di seluruh Jawa Tengah dan Jogja. Yang dibutuhkan hanya 20 orang abdi dalam yang mau dilatih. Yang mendaftar itu 20.000 orang. Bayangkan 20 orang yang dibutuhkan, yang daftar 20.000. Begitu menarik perhatian, seorang wartawan datang ke keraton, dia wawancara seorang abdi dalam yang sudah bekerja di situ sejak hampir 50 tahun. Sejak lahir dia udah di situ. Karena orang tuanya juga abdi dalam. Apakah gajimu cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Dia sebutkan jumlah yang sebenarnya nggak masuk di akal. Tidak cukup. Terus wartawan bilang, kok kamu mau kerja di sini? Abdi dalam itu bilang, saya nggak cari uang. Saya nggak cari gaji. Tapi saya berbangga bisa menjadi hamba untuk Tuan Raja. Menjadi hamba untuk Tuan Raja. Nah, kekristenan kita menyebut Yesus itu Raja, Tuhan atas segala sesuatu, tapi kita yang jadi Raja, kita yang jadi Tuhan, kita yang jadi penguasa. Dengan berbagai agenda-agenda yang mengerikan. Ini buruk. Jadi mari kita mau jadi pelayan-pelayan, pengurus pusat yang berkarakter. Katakan setia, 1, 2, 3. Setia. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Yang kedua, ayat 12, 26, 27. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Karakter yang kedua dari hamba ini adalah karakter rendah hati. Bilang sama-sama, rendah hati. Ciri orang rendah hati bukan diam. Kalau ada problem diam, bukan. Orang rendah hati bukan berjalan sambil membungkukkan badannya. Orang rendah hati itu bukan bicaranya itu halus, lembut, bukan. Senyum-senyum. Orang yang rendah hati tandanya satu, dia mengandalkan Tuhan dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Yang disebut spiritual awareness, sadar ada Tuhan dalam hidup. Hamba ini bukan penyembah Tuhan, tapi dia lihat Abraham menyembah Tuhan. Dan ketika dia menghadapi situasi itu, dia bilang, ya Tuhan, Tuanku Abraham. Betapa hebatnya hamba ini, rendah hati. Dia tidak menampilkan dirinya seolah-olah ini usaha dia. Apa ciri-ciri orang rendah hati? Orang rendah hati itu orang sadar hidupnya terbatas. Jadi pengurus pusat itu kan cuma 2 tahun. Ya kalau ada nasib bagus lah, tambah lagi 1 periode lagi. Setelah itu jadi apa? Jangan habiskan waktu untuk berdebat cuma soal periodisasi. Kita pikirkan, apakah kehadiran kita berdampak mengubah
lingkungan kita. Apalagi GMKI paling sering mengucapkan tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Sambutan-sambutan siapa aja, mulai dari cabang, komisariat, sampai pengurus sampai senior. Selalu 3 kata ini akan terakhir. Tinggi imanmu, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Ada orang mati pun, dia nggak dengar tapi tetap kita ucapkan. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian. Tinggi iman bagaimana? Orang punya iman itu nggak singkirkan orang lain. Orang kalau punya iman nggak berebut tahta. Tinggi iman, tinggi apa lagi? Tinggi ilmu. Ilmu apa? Ilmu bela diri. Bela diri itu salah satu cabang olahraga. Kan? Betul kan? Cabang olahraga apa? Bela diri. Makanya orang suka bela diri terus. Merasa paling benar sendiri. Bikin alibi. Bikin alasan. Makanya orang yang suka bela diri di organisasi, cocok tuh ikut lomba. Ada pertandingan bela diri. Saudara tahu yang namanya setan? Setan itu adalah malaikat yang sombong. Yang bermanifestasi dalam bentuk ular di Taman Eden. Karena dia ingin melebihi Allah, maka Allah buang dia ke bumi. Namanya setan. Bahasa Latinnya Lucifer, yang sering disebut Lucifer. Nah, mari kita baca sama-sama statementnya. 1, 2, 3. Kesombongan mengubah malaikat jadi iblis, tetapi kerendahan hati mengubah manusia jadi malaikat. Orang Batak bilang, jangan banyak kali setanmu. Yang ketiga, perhatikan. Ayat 65 sampai 67. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang kara kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelukunglah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal. Karakter yang ketiga dari hamba ini adalah karakter tanpa pamrih. Tidak tuntut jasa. Tidak tepuk dada kalau bukan aku. Kalau bukan gua, GMKI kayak begini. Nah, itu karakter orang yang punya hidden agenda. Siapa di sini dari Ambon? Orang Ambon itu kenal namanya teteruga. Teteruga itu penyu. Tahu ya? Penyu itu kalau dimatikan gampang sekali, tidak perlu disembelih, balikin badannya aja. Langsung mati, karena dia nggak bisa bikin apa lagi. Tapi penyu itu, kalau udah balik badan, apa yang dia bikin? Pukul dada. Udah mati tapi masih sombong. Matahari itu kalau dia menerangi bumi, itu dia nggak minta jasa itu. Dia muncul pagi sampai tenggelam, nggak pernah minta apa-apa. Dia cuma lakukan tugasnya. Ya, karakter tanpa pamrih. Yang pertama, tidak punya hidden agenda. Tidak punya agenda terselubung. Tidak membawa agenda apapun kecuali agendanya kepala gerakan. Bilang amin. Amin. Yang kedua, tidak tuntut jasa. Orang tuntut jasa itu selalu minta tempat, minta dihormati, minta dimuliakan, minta dipuji, minta panggung. Dalam bahasa Bataknya disebut si panggaron. Siapa di sini orang Batak? Jangan si panggaron kali ya. Yang ketiga, orang yang tanpa pamrih, apapun yang dia kerjakan, tujuannya cuma Tuhan. Amin. Jadi saya sekarang lagi dalam perenungan yang sangat dalam. Mengapa dinamika GMKI kayak begini? Menurut saya itu biasa aja.
ada Menteri Kehutanan zaman Orde Baru mau berkunjung ke Sumatera Utara, mau melihat daerah kehutanan di Sumatera Utara, lalu kepala kebun binatang di Sumatera Utara, supaya menyenangkan hati menteri, mereka bikin latihan. Beberapa manusia anak muda dilatih jadi monyet. Kasih baju-baju monyet. Supaya ketika menteri datang, mereka mulai action, lompat sana lompat sini, berteriak, pokoknya seperti monyet asli. Begitu rombongan menteri tiba, udah mulai mereka action, lompat sana lompat sini, menterinya tepuk tangan. Tiba-tiba satu monyet ini disalah pegang dahan, jatuhnya pas di dalam kandang singa. Karena dia lihat itu singa, dia berteriak, tolong, tolong. Singanya santai aja, singanya datang dekat sama dia. Singanya bilang begini, slow aja lah, sama-sama cari makan ya kita. Ternyata singa juga salah satu yang dilatih juga. Jadi soal dinamika ini, slow aja, sekom slow aja, nggak usah cari-cari backing lah. Amin, bendung santai aja. Kalian masih bagus ini di ruang AC. Dulu kami di atas itu gedung nggak ada apa-apanya. Biasa aja. 3 hari nggak makan, tunggu kemurahan hati senior yang mau datang. Karakter-karakter ini bermuara pada karakter Kristus. Kita baca ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pikir dirimu, pikir perasaan Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 7 dia bilang begini, kamu sudah kalah karena ada perkara di antara kamu. Jadi GMK ini sedang kalah, jadi nggak usah sombong kali lah. Kenapa kita kalah? Karena ada perkara di antara kita. Tapi orang nggak mau terima penderitaan. Jadi pikirkan perasaan Kristus. Jangan pikirkan perasaan orang yang topang. Yang walaupun dalam rupa alat tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi saya ingin ajak adik-adik pengurus pusat dan cabang-cabang, wilayah-wilayah, senior-senior. Pasang telinga baik-baik, pasang hatimu. Kita nggak cari untung di sini. Pikirkan perasaan Kristus. Dia mati buat kamu. Jadi tubuh Kristus sedang tercabik. Hanya alasan-alasan sepele. Sekarang saya singgung tema kita. Sekali lagi sejak tema ini diluncurkan, studi-studi, termasuk di kongres mungkin ada PAP-nya, saya nggak ikut sama sekali. Ya saya bikin refleksi sendiri. Tema kita bangkitlah, baharui hidupmu dan beritakanlah Injil. Betul ya, Sekum? Betul ya? Kasus yang pertama, ada orang lumpuh. Kita secara fisik nggak lumpuh. Tapi bisa jadi lumpuh visi. Ingat Alkitab bilang, tanpa visi rakyat liar. Jadi pemimpin yang tidak punya visi, dia akan menciptakan rakyatnya liar. Warganya liar. Tahu liar artinya apa? Rusuh. Saling menyerang. Tadi saya parkir di depan. Pas saya mau turun, satpam di kantor PG dia bilang, Pak boleh izin, ada apa Pak?
boleh parkir mobil Bapak di dalam aja. Loh kenapa kalau di sini? Saya dengar nanti ada orang yang serang ke sini. Wih, segitunya. Hebat sekali. Akhirnya saya masuk ke mobil, saya berdoa. Apa yang direbut di sini? Ada yang lumpuh moralnya, lumpuh karakternya, dan lumpuh dompetnya. Kalau dompet udah lumpuh, apapun jadi aja. Kalau orang tipe seperti saya ini seorang pendeta dari kampung, walaupun tinggal di Jakarta sudah 37 tahun, tetap masih pendeta kampung. Kalau saya pakai mobil Lamborghini, Anda patut curiga saya dapat dari mana? Kalau saya pakai mobil biasa-biasa aja yang rusak, ya nggak usah dicurigai. Kalau saya pakai mobil Lamborghini, Anda harus tanya dari mana Pak Pendeta dapat itu. Yang kedua, kesembuhan itu terjadi untuk orang lumpuh itu karena ada sebuah tim yang bekerja bersama-sama. Tim itu yang saya sebut tim yang punya iman. 4 orang itu menggotong. Dan iman itu timbul karena orang dengar firman Tuhan. Kita GMK ini yang kita dengar itu politik melulu. Nanti begitu ada kasus baru mulai semuanya berdoa cari Tuhan. Malaikat bilang slow aja lah ya. Yang ketiga, di teks itu ada tua-tua bangka. Tahu orang tua-tua bangka, para ahli Taurat, orang Farisi. Yang memprotes Yesus. Selalu berdasarkan itulah, berdasarkan inilah. Ada aja alasannya. Orang tuk-tuk bilang banyak kali stam kawan. Hidup berdasarkan budaya. Ini tidak sesuai tradisi kita, budaya kita. Kita sesuai firman Tuhan. Yang keempat, ada mujizat kesembuhan. Ini apa namanya? Pemulihan. Yang paling mengkhawatirkan dalam sebuah organisasi. Bukan soal uangnya, bukan soal jabatannya. Tapi relasi-relasi kita telah luka. Dan untuk menyembuhkan relasi yang luka, itu tidak seperti orang membalikan telapak tangan. Harus bersedia. Yang kelima, ada kekaguman umat. Dan karena itu mereka menyembah Tuhan. Orang kagum nggak sama kita? Kagum nggak sama GMKI? Kagum nggak sama pengurus pusat? Kagum nggak sama Tuhan? Yang kelima, yang keenam, ada kesaksian. Berita Injil secara nyata. Kesaksian itu ada 2 istilah dalam bahasa Inggris. Witness dan evidence. Witness itu explanation. Witness itu bersaksi, bercerita. Nih, sekarang saya sedang bercerita. Tapi kesaksian juga adalah evidence, yaitu bukti. Petrus bilang dalam Kisah Para Rasul, kami beritakan Kristus yang tersalib itu, tetapi kami adalah bukti bahwa Kristus itu benar hidup. Dalam dunia pengadilan ada satu istilah yang menarik. In criminalibus probationes beden eseluse clariores. Bukti harus lebih terang dari cahaya. Apakah kita adalah bukti bahwa Kristus yang kita bilang dia kepala itu, kita adalah buktinya atau bukan? Jadi saya punya pertanyaan retorik. Where are you now? GMKI, Civitas GMKI. Thank you. Tuhan berkati.